Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham sektor batubara, terutama saham Adro yang mengalami koreksi setelah berencana untuk melepas bisnis batubara thermalnya. Apakah ini bisa menjadi pilihan yang tepat dan menjadi peluang atau malah berbalik menjadi jebakan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Nah, jadi sebelum lanjut kita membahas saham-saham sektor batubara guys ya, dan kita bahas lebih detail lagi dari money flow-nya untuk Adro, BSSR, dan juga ITMG. Di sini kita ingin membahas lebih dahulu terkait diversifikasi bisnis yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di sektor batubara yang tercatat di Bursa Efek ya guys ya. Nah, jadi perusahaan batubara itu rata-rata sudah melakukan diversifikasi bisnis. Jadi mereka pun sebenarnya sudah sadar ya bahwa bisnis batubara ini suatu saat bisa digantikan, ya bisa digantikan oleh EBT atau energi baru terbarukan dan juga green energy ya guys ya. Hingga beberapa perusahaan lain ya seperti Sinarmas juga Medco ini menyabet aset panas bumi dengan nilai investasi 27 triliun rupiah guys ya. Nah, jadi yang kita lihat ya di beberapa tahun sebelumnya terkait dengan listingnya atau IPO-nya Pertamina Geothermal ya atau PGEO, dan juga listingnya Brand ya guys ya di sektor EBT atau energi baru terbarukan yaitu panas bumi, yang mana kita melihat memang adanya apresiasi ya guys ya terhadap aksi korporasi tersebut, dan beberapa perusahaan memang harga sahamnya juga naik tinggi. Tapi selain itu ternyata ada yang namanya green financing, di mana perusahaan ini akan dibatasi ya untuk perusahaan migas dan juga batubara yang disebut dengan dirty energy ya guys ya, ini dibatasi guys dari sisi pembiayaan ataupun penerimaan modal investasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan dinilai sebagai dirty energy, maka tidak bisa mengambil dana pembiayaan atau pinjaman dengan jumlah yang besar. Jadi ada pembatasan seperti itu. Nah, inilah yang kita lihat di mana banyak sekali ya perusahaan sektor batubara yang sudah melakukan diversifikasi, dan beberapa juga memang diversifikasinya langsung ke EBT atau energi baru terbarukan. Yang pertama adalah saham PTBA guys ya. Di sini kita menggunakan AI, di mana PTBA ini melakukan diversifikasi bisnis ke energi baru terbarukan atau EBT, dan beberapa alasan guys ya, untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah mengikuti tren bisnis hijau, yang kedua adalah memenuhi kewajiban mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang ketiga adalah mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Nah, jadi untuk kita berinvestasi di saham sektor batubara ya yang juga rutin bagi dividen dan memiliki fundamental yang bagus, ini sebenarnya masih ada waktu guys, masih ada waktu. Dan di tahun 2024 ini malah kita bisa melihat guys ya transisi yang terjadi dari bisnis batubara ke bisnis EBT atau energi baru terbarukan guys ya. Nah, jadi untuk PTBA ini sudah melakukan diversifikasi bisnis. Yang pertama adalah terkait pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang juga dikembangkan ya oleh PTBA di Bandara Soekarno-Hatta bersama PT Angkasa Pura II Persero Tbk. Lalu mengembangkan PLTS di jalan-jalan tol ya bersama Jasa Marga, dan mengembangkan infrastruktur hydrogen fuel berskala besar ya bersama HDF Energy. Lalu menerapkan alat-alat berbasis listrik seperti ekskavator listrik, dump truck hybrid, dan pompa tambang berbasis listrik ya guys ya. Lalu saham Indika Energy atau saham Indi juga sudah melakukan diversifikasi bisnis ke EBT ya guys ya. Yang pertama adalah mendirikan Indika Nature pada 2019 dan mengelola lebih dari 170.000 hektar ya, dan bisnis utama dari Indika Nature ini adalah perkebunan energi, jasa lingkungan, dan juga agroforestry ya guys ya. Lalu meluncurkan usaha patungan dengan Ford Partner Energy ya guys ya. Lalu kita lihat memproduksi motor listrik dengan brand Alpha One dan mengakuisisi 100% produsen minyak Atsiri. Nah, jadi untuk Indika Energy juga memang sudah terdiversifikasi bisnisnya, dan ada di sektor EBT juga ya guys ya melalui pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya adalah saham ITMG ya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, yang nanti pun akan kita bahas guys ya dari money flow-nya. Sudah mendirikan beberapa anak usaha di sektor EBT ya guys, dan juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi untuk perusahaan anak usaha di EBT adalah PT ITM Bineka Power atau IBP ya, untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT ya, lalu mengembangkan PLTS juga ya, berencana mengembangkan ladang surya, lalu pengembangan produk berbasis energi surya, dan menyiapkan IPO ya guys ya untuk anak usaha EBT-nya. Jadi kalau misalkan ITMG ini ternyata akan atau berencana ya untuk menggelar IPO anak usaha di sektor EBT ya, mungkin nanti IBP ini nih yang akan IPO di dari ITMG.
Lalu untuk Adaro Energy juga sebenarnya sudah mulai mengembangkan bisnisnya ke sektor EBT. Yang pertama adalah melalui pembangkit listrik tenaga hidro ya guys ya, atau PLTA. Lalu adalah PLTB ya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Lalu ada nota kesepahaman pengembangan EBT melalui PT Adaro Clean Indonesia guys ya. Jadi kita lihat juga Adaro Energy ya guys ya. Selain ingin men-spin off bisnis batubara termalnya, ternyata sudah ada beberapa lini bisnis di sektor EBT juga. Ya, kembali lagi ini adalah untuk pembiayaan green financing seperti itu. Ya, jadi mencari modal yang lebih besar lagi untuk pengembangan bisnis EBT yang mana listriknya pun ini bisa dijual guys ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat memang untuk harga acuan batu bara ya, kemarin sempat turun dari 150 USD per ton ke level 136 USD per ton dan mulai naik lagi ya per hari ini mulai ada kenaikan kembali dan rebound 1,75% di level 139,65 USD per tonnya. Nah, jadi untuk harga acuan batu bara ternyata mulai naik lagi nih. Sedangkan untuk harga nikel juga ya guys ya, kita melihat hari ini ada sedikit kenaikan 0,04% di level 16.193 USD per ton. Nah, langsung saja kita bahas saham Adro ya. Untuk saham Adro di satu minggu ini ternyata sudah turun 6,89% di level Rp3.650 per saham. Dan Adro ini sempat ya menyentuh level 4 ribuan. Jadi banyak sekali investor retail yang dia itu mengalami floating loss ya di level 4.000 yang memang minusnya belum seberapa ya, baru 6% saja gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa beli di pucuk gitu kan? Ya nggak apa-apa Kak, kan sahamnya rutin bagi dividen. Nah, teman-teman juga harus paham ya, aksi korporasi ke depannya itu menyuguhkan Adro yang baru sebenarnya gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kita hold Adro untuk nebus AAI ya guys ya, di mana Adro-nya akan fokus ke batu bara, metalurgi dan juga EBT, sedangkan AAI atau Adaro Andalan ini akan masih fokus ya ke batu bara thermal, maka ketika kita hold saham Adro untuk nebus AAI, sejatinya ketika kita berinvestasi di perusahaan batubara, maka sejatinya adalah kita itu membeli prospek Adro yang baru, gitu guys ya. Nah, ini semoga dipahami nih. Ya, kita membeli prospek bisnis Adro yang baru dengan uang hasil spin-off ya guys ya yang besar gitu ya, triliunan. Itu bisa digunakan oleh Adro ya sebagai modal untuk mengembangkan bisnis EBT-nya atau mungkin bisnis lain gitu ya, kita belum tahu juga gitu ya. Tapi ya sejauh ini memang fokus ke batubara metalurgi dan juga EBT. Nah, dengan modal yang besar tersebut tentunya ketika kita hold Adro itu berarti kita membeli prospek baru dari bisnisnya Adro yang mungkin ya guys ya, mungkin kedepannya belum tentu bisa bagi dividen sebesar saat ini. Karena lini bisnis yang menyumbangkan laba besar yaitu Adaro Andalan Indonesia itu sudah lepas dari Adro. Tapi ketika kita tebus Adaro Andalannya berarti kita hold ya, kita tetap hold saham atau perusahaan yang kita investasi di lini batubara thermal atau di bisnis batubara thermal. Seperti itu guys. Jadi paham ya, ketika kita hold Adro untuk dapat AAI, ya itu sejatinya kita membeli Adro dengan prospek bisnis yang baru, tapi kita tetap hold bisnis batubara thermalnya melalui AAI. Seperti itu guys. Jadi apakah ini positif atau negatif? Kalau menurut saya ini adalah positif ya guys ya. Tapi bukan untuk beli di pucuk ya. Kembali lagi bukan untuk beli di pucuk. Nah, kapan kita beli saham Adro nanti kita akan bahas ya. Secara fundamental sebenarnya Adro ini masih sangat menarik ya, valuasinya juga masih murah, tapi dengan dilepasnya AI maka ada potensi laba bersihnya turun, tapi itu pun sudah kita pahami ya guys ya, sudah kita bahas juga ya kemarin guys ya. Jadi kalau misalkan memang Adaro ini nantinya belum bisa bagi dividen rutin kembali ya, kita pun tidak masalah gitu ya. Yang penting Adaro andalannya ya rutin bagi dividen seperti itu. Jadi kita pegang nih dua saham Adro gitu kan. Yang pertama Adaro Energi Indonesia, yang kedua adalah Adaro Andalan Indonesia gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang sudah pegang di harga bawah ya, saya yakin teman-teman juga punya ini ya, punya tujuan, ya punya rencana untuk tebus AI. Ya, tapi tidak berencana untuk lepas Adro karena itu menjadi syarat ya untuk kita tebus AI guys. Jadi yang sudah pegang di harga bawah ya silahkan di hold saja. Nah, tapi ini berarti khusus ya untuk teman-teman yang belinya di pucuk gitu ya. Ketika sebuah saham itu all time high ya atau naik terus gitu ya sampai naik tinggi gitu ya, apalagi ada open gap up seperti ini, maka ketika terjadi open gap up itu sebenarnya ada peluang atau ada potensi sahamnya bisa turun. Gitu ya, bisa turun dan bisa menutup gap up. Jadi
Sementara ini saya menunggu saham Adro itu di level 3.500 guys ya, untuk tambah muatan ya saya tunggu di 3.500. Nanti kalau misalkan turun lagi ya tambah muatan lagi aja. Karena saya berencana untuk tebus AI lebih banyak gitu ya, dan semoga saja juga bisa dapat ya. Jadi untuk Adaro Indonesia ini kita melihat ya bahwa Adro ini foreign flow-nya turun terus ya, dan ada distribusi yang besar itu dari Mandiri Sekuritas, lalu ada DR, JP Morgan ya guys atau BK, DPSS dan juga ZP. Tapi kalau misal kita perhatikan ternyata investor retail ketika Adro-nya turun, investor retail malah masuk lagi. Ya guys ya, malah masuk banyak nih. Ada Mirai Aset, Stockbit ya guys ya, Panin Sekuritas, lalu ada Ajaib Sekuritas ya guys, dan Indo Premier. Nah, biasanya ketika investor asing banyak jualan gitu ya, terutama untuk saham siklikal dan investor retailnya banyak yang masuk, ya ini biasanya sih akan lanjut turun. Jadi untuk Adro kita melihat memang hari ini ada koreksi ya 2,92% dan ada net sell 166 miliar, dan ini jauh lebih besar ya dibandingkan net sell kemarin. Tapi memang 3 hari ini asingnya cenderung net sell besar. Nah, ini sebenarnya menjadi kewaspadaan kita juga. Dan tidak saya anjurkan untuk teman-teman beli di area tinggi ya guys ya, karena cukup riskan yang pertama, yang kedua adalah floating loss dalam, itu juga potensi ya. Dan teman-teman lebih baik beli saham bagus ya ketika nanti mulai ada reversal, ketika nanti ada pembalikan ya guys ya dari distribusi ke akumulasi, nah barulah teman-teman bisa mencoba untuk cicil lagi saham Adro ya, setidaknya sebelum tanggal 18 Oktober ya, sebelum RUPSLB nanti, seperti itu guys. Selanjutnya adalah BSSR yang di 1 minggu terakhir masih koreksi 1,47% dan sempat naik tinggi juga untuk BSSR ya. Secara fundamental sih bagus ya. Meskipun kita melihat ya guys ya, di kuartal 2 ada sedikit koreksi dari 896 miliar menjadi 648 miliar. Tapi memang di bulan ini belum ada informasi apapun ya terkait pembagian dividen dari BSSR. Ya, jadi secara valuasi sih masih menarik ya, dividennya juga oke, tapi memang di bulan ini belum ada tanda-tanda BSSR akan bagi dividen interim ya guys ya. Sehingga kita melihat ternyata investor asing ini memilih untuk melepas BSSR dan foreign flow-nya juga turun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sejak 4 September sampai hari ini ya guys ya, 18 September, BSSR ini cenderung turun dan terkoreksi. Apakah ini akan menjadi higher low dan bisa naik lagi? Belum tentu. Ya, selama tidak ada dividen, saya rasa BSSR masih punya peluang untuk turun. Jadi meskipun hari ini terpantau ada sedikit akumulasi guys ya dari beberapa investor retail, tapi investor asingnya kembali lagi jualan. Ya, ada Stockbit, ya ada Mirai Aset, Ajaib, BNI Sekuritas ya guys ya, MNC Sekuritas dan BCA Sekuritas ya hari ini banyak melakukan akumulasi di BSSR. Dan jika kita lihat money flow-nya, memang BSSR ini ya cenderung net sell ya guys ya, sejak awal September, yaitu di 4 September 2024 ini cenderung net sell ya. Terus-terusan mengalami distribusi ya dari investor asing, sehingga kita melihat bahwa BSSR pun punya peluang penurunan yang sama ya, setidaknya sampai di bulan Oktober nanti kita akan nge-watch nih saham BSSR. Apakah BSSR dan Adro yang punya peluang turun ini adalah saham yang jelek? Ya bukan gitu ya. Berarti ini peluang dong. Ya jelas ini peluang gitu ya. Ini peluang untuk kita yang sedang mengincar saham Adro dan juga BSSR yang mungkin teman-teman juga belum punya gitu ya untuk dividend investing, bisa beli di harga bawah itu adalah sebuah apa ya, sebuah kesempatan emas gitu ya. Teman-teman bisa membeli saham bagus di harga bawah dan juga rutin bagi dividen gitu ya. Apalagi memang untuk dividen investing ya itu adalah kesempatan bagus gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika turun dan mengalami bottoming ya guys ya di harga yang lebih murah lagi, apakah teman-teman masih memiliki cash atau sudah terlanjur beli di harga yang lebih tinggi? Nah, itu kan menjadi sesuatu hal yang menurut saya sih krusial gitu ya. Selanjutnya, jika kita melihat ya terhadap saham ITMG, di mana ITMG per hari ini ya masih ada kenaikan 0,29% di level 25.925. Ya, ITMG ini malah berbalik ya guys ya, dan ketika bagi dividen ya memang ada koreksi ya di tanggal 13, 17 dan hari ini tanggal 18 September ya guys ya. Candlenya masih merah ya, meskipun ada sedikit kenaikan, tapi memang ini cenderung downtrend ya sebenarnya. Dan untuk ITMG ya, kalau misal kita lihat foreign flow-nya ini berbalik naik ya guys, dan kita lihat hari ini pun ada akumulasi dari beberapa investor asing, ada AK, ZPY, PCCI dan juga BK. Jadi untuk ITMG
ITMG hari ini berbalik akumulasi ya, dari kemarin net sell 8,2 miliar, hari ini akumulasi 3,4 miliaran guys ya. Jadi untuk saham ITMG kita melihat bahwa memang ini ada potensi sideways gitu ya. Nah jadi beberapa saham batubara memang menarik ya karena dividennya besar, tapi sekali lagi beli saham bagus itu di harga bawah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya, karena ketika teman-teman nyangkut di harga pucuk, maka akan ada PR atau pekerjaan rumah yang mana teman-teman perlu untuk menurunkan average yang teman-teman miliki ya. Kalau misalkan memang tidak mau cut loss seperti itu ya. Jadi misalkan, oh saya tidak mau cut loss, saya no cut loss, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman memposisikan pembeliannya di harga bawah ya. Jadi tidak bisa kita kesampingkan nih ya. Selain kita perlu belajar analisa fundamental, kita pun perlu belajar analisa teknikal dan menentukan guys ya, kira-kira kita bisa beli di harga berapa nih ya. Kalau misalkan kemarin di pucuk misal teman-teman beli satu lot ya, misalkan ITMG di 28.000, oh berarti di 25.000 lebih murah dong gitu kan. Nah itu kan berarti fanatik apapun ya teman-teman dengan fundamental, ketika dikasih harga yang lebih murah, pasti teman-teman ingin beli gitu kan. Pasti teman-teman ingin beli ya, apalagi fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen. Tapi kembali lagi, berarti kita tidak bisa beli saham di harga berapapun ya guys ya. Tetap harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi hari ini memang ada pengumuman ya terkait dengan BI rate yang diturunkan dari 6,25% menjadi 6%, sehingga hari ini saham-saham perbankan dan juga properti naik ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Rekomendasi dari Bareksa ya guys ya, ternyata ada saham BBTN, BRI dan juga SMRA yang juga sudah kita bahas guys ya, beberapa saham sektor perbankan ya, bank second big banks, bank digital dan juga properti seperti itu. Oke guys, jadi kembali lagi ya, apakah aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Adro ini positif? Iya, positif. Ya, tapi kembali lagi, kita tidak ingin tambah muatan atau beli di harga pucuk, jadi kita tunggu Adronya ini turun ya guys ya. Dengan melihat ya banyak sekali investor retail yang masuk, saya cukup yakin ya bahwa Adro ini bisa melanjutkan penurunan ya guys ya. Dan kita lihat juga memang buangan dari investor asing ini tidak bisa ditahan dan ini di luar kendali saya pribadi seperti itu. Jadi kita hanya bisa memproyeksikan dan memprediksikan. Benar atau tidaknya, ya itu nanti kita lihat di lapangan ya, karena ya namanya juga prediksi kan, bisa benar bisa salah, seperti itu. Oke guys, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kembali lagi, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.